Apakah kalian pernah terlibat dalam sebuah diskusi kelompok di mana kalian saling bertukar pendapat dan menyampaikan kritik atau sanggahan terhadap sebuah masalah tertentu yang dibahas saat itu? Namun, dari penyampaian tanggapan-tanggapan tersebut baik secara lisan maupun tulis, apakah kalian dapat mengidentifikasi informasi penting yang terkandung di dalamnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks tanggapan kritis yang mengacu pada kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi pada teks tanggapan kritis dengan tepat. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dan berbagai sudut pandang. Tanggapan ini disampaikan tentu tergantung pada pendapat orang yang mengkritisi. Dengan begitu, pengkritisi bisa menyampaikan rasa setuju atau tidak setuju. Dalam teks tanggapan ada unsur-unsur yang harus dimuat, yaitu masalah yang dikritisi. Kemudian, opini berupa pujian, kritikan, dan saran. Selanjutnya, terdapat pula argumen yang berupa alasan memperkuat pujian ataupun alasan memperkuat kritikan. Dan yang terakhir, fakta. Dalam teks tanggapan kritis terdapat 3 bagian struktur, yaitu bagian pertama, evaluasi, terdapat pada awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini, pengkritisi memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisi. Melalui bagian ini pula, pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh si penulis. Bagian yang kedua, deskripsi teks, ialah inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Opini ini nantinya diperkuat dengan penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data. Bagian yang ketiga, penegasan ulang, terletak pada bagian akhir teks tanggapan kritis yang berisi simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Adapun ciri-ciri kebahasaan dari teks tanggapan kritis yang perlu kalian ketahui agar dapat membedakan teks ini dengan teks jenis lainnya, yaitu pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan me, ber, atau tidak berimbuhan awal. Contoh pada kalimat berikut ini. Orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Contoh yang kedua, lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ciri kebahasaan teks tanggapan kritis berikutnya, penggunaan kata tugas. Dalam KBBI, kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks atau imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Sederhananya, kata tugas punya makna dalam kalimat tapi tidak punya makna dalam kamus. Contoh kata tugas yaitu di, ke, dari, oleh untuk preposisi atau kata depan. Kemudian ada pula karena, sehingga, bahwa, yang untuk konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya, pun, lah, kah untuk partikel. Ciri kebahasaan teks tanggapan kritis selanjutnya yakni penggunaan kalimat deskripsi. Dalam hal ini, deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Contohnya, anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya kejiwaan mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
Ciri kebahasaan teks tanggapan kritis yang terakhir, penggunaan kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan kritis, kalimat bisa berupa pujian atau kritikan. Maka kalimat ini pun dapat dikategorikan sebagai opini. Contohnya, saya tidak setuju jika pelarangan peserta didik kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Baiklah, berikut contoh teks tanggapan kritis. Silakan dibaca dengan saksama. Jika tayangannya terlalu cepat, silakan tekan tombol berhenti sejenak ya. Sudah selesai membaca? Nah, sekarang dapatkah kalian mengidentifikasi informasi dalam teks tanggapan kritis tersebut? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton tayangan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembahasan materi pelajaran berikutnya.